Selamat malam, Romo, Frater, Bapak Ibu semua. Selamat sore. Kami mengucapkan terima kasih bahwa Bapak Ibu, Romo, dan Frater sekalian sudah hadir untuk mengikuti Pungta pertama di minggu ini. Saya Amelia akan menemani Romo, Bapak Ibu semua sepanjang acara pada hari ini. Dan sebelum kita memulai acara kita, mari kita berdoa pembuka yang akan dipimpin oleh Mbak Mike. Kami persilahkan Mbak Mike. Terima kasih Mbak Amel. Romo Frater, Bapak Ibu yang terkasih, marilah sebelum memulai pertemuan Pungta yang pertama kita ini, kita hening sejenak untuk masuk ke dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, puji dan syukur untuk perjumpaan kami pada pertemuan sore hari ini dalam ruang virtual ini. Berkati kami dalam pertemuan Pungta yang pertama ini. Semoga kiranya Engkau menjadi penuntun bagi jalan kami dalam memulai latihan rohani pemula damai sejati dalam kegelapan dan terang. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami. Berikanlah kami cinta dan kekuatan dalam perjalanan kami ini untuk semakin mengenal kehendak-Mu dan menjadikannya kehendak kami. Bimbinglah kami dengan kebijaksanaan-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Ignatius Loyola, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Mbak Mike. Sama-sama, Mbak Amel. Pada sore hari ini, Pungta pertama kita akan bertema misteri kasih. Dan tanpa berlama-lama, narasumber kita pada sore hari ini, Ibu Gabriela Sudirjo dari Bali akan menuntun kita untuk membawakan Pungta yang pertama. Silahkan Ibu Gabriela, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Kak Amel. Selamat malam Romo, Frater, Ibu Bapak, dan teman-teman semuanya. Mari kita lihat dulu gambar PPT yang halaman pertama. Minta tolong Kak. Ya. Mari kita nikmati gambar ini dulu sejenak ya. Apa yang muncul dalam hati Ibu Bapak dan teman-teman semua? Silahkan dituliskan di chat box. Ya, apa ini? Tuhan mencintai dunia. Love and compassion, kasih Tuhan, hangat. Allah mengasihi kami. Tuhan mengasihi kita ya. Oke, pelukan hangat dan kasih Tuhan untuk seluruh umat manusia. Oke, oke. Terima kasih, luar biasa. Ya, ketika saya memilih gambar ini pun saya merasakan bahwa Tuhan begitu mencintai kita, mencintai umatnya. Seperti ada dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 31a, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi Allah melihat bahwa itu amat baik sehingga Dia begitu mencintainya apa yang diciptakannya dan itu. Oke, lanjut next. Ya, karena kita akan bersepeda,
maka saya akan meminjam istilah dari bersepeda, yaitu mari kita lihat, ini adalah peta dari Tour de First Spiritual Exercises. Rute perjalanan bersepeda tandem bersama Tuhan dalam LRP Damai Sejati dalam Kegelapan dan Terang. Minggu pertama adalah misteri kasih, minggu kedua misteri belas kasih, minggu ketiga misteri penyembuhan, dan minggu keempat misteri kebebasan. Next. Ya, minggu pertama. Ini saya gambarkan minggu pertama adalah seperti kita akan naik ke lantai 2, itu kita harus melalui tangga pertama, anak tangga yang pertama. Ya, kita harus menggunakan anak tangga pertama. Jadi anak tangga pertama itu sangat penting. Tanpa adanya anak tangga pertama, maka kita akan kesulitan, bahkan tidak bisa menaiki tangga yang berikutnya. Jadi, etapa pertama kita di dalam LRP Kegelapan dan Terang adalah langkah yang penting, yaitu mengalami pelukan kasih Allah. Next. Ya, di sini fokus pertama kita, kalau kita lihat gambar ini, Allah memeluk kita. Yesus memeluk kita dengan tangannya yang terluka, kita dipeluknya erat-erat. Jadi tanpa memiliki pengalaman dikasih oleh Allah secara personal, akan sulit untuk menerima berbagai rahmat yang akan dianugerahkan pada minggu-minggu berikutnya. Pertama-tama, aku perlu mengalami pelukan kasih Allah. Memposisikan diri sebagai seorang pembelajar, Allah sebagai gurunya, dan kita sebagai muridnya. Dalam buku latihan rohani penuh, Santo Ignatius menjelaskan minggu pertama secara mendetail dan cermat, baik metode maupun latihan isi doanya. Dan ia mengandaikan bahwa semua orang adalah pembelajar. Next. Kita lihat bagaimana gambar ini menggambarkan bahwa begitu hangat, tenang, nyaman, damai dalam pelukan atau kasih Allah. Kita seperti domba dalam pelukan gembala kita, yaitu Yesus Kristus. Next. Ya. Mari kita baca Mazmur bab 139 ayat 13 sampai 18. Ini pemazmur menggambarkan bagaimana Tuhan membentuk kita. Apakah dari Ibu Bapak ada yang berkenan untuk membantu membaca? Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih. Ya, jadi kita dibentuk oleh Allah. Buah pinggang kita dibentuk oleh Allah. Bahkan Allah menenun sendiri di dalam kandungan ibu. Next, kita lanjut dengan bacaan berikutnya. Lanjut, apakah Ibu bisa melanjutkan? Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah.
betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Ya, terima kasih, Ibu. Ya, jadi Allah begitu mencintai kita dan Allah menjadikan kita itu begitu indah dan begitu luar biasa. God made me incredible. Ya, next. Ini adalah teks dalam bahasa Inggrisnya, yaitu You made me my whole being. You formed me in my mother's body. I praise you because you made me in amazing and wonderful way. Dan seterusnya. Oke, next. Ya, kita kembali ke ini, rasa bersalah atau merasa diri hina dapat menghambat keterbukaan kepada belas kasih Allah. Kita perlu mengalami pelukan kasih Allah. Dalam minggu ini, kita akan melihat 5 wajah kasih Allah, yaitu kasih sayang, kebaikan, kerendahan hati, kelembutan, dan kesabaran Allah. Lalu kita juga berdoa dengan 2 metode atau 2 cara doa, yaitu kontemplasi imajinatif dan eksamen khusus atau pemeriksaan hati khusus. Next. Struktur doa harian. Dalam doa hariannya, kita akan melakukan doa, yaitu persiapan. Selama 5 menit, itu aku merenungkan kemana aku akan pergi dan mengapa. Lalu aku membuat sikap hormat dan menunjukkan kerendahan hati. Lalu aku mulai membaca teks doa. Lalu doa pembuka selama 1 menit. Aku mohon rahmat agar bisa mengarahkan diri seutuhnya kepada Allah. Dambaan selama 1 menit, aku mendambakan dan sesuaikan dengan hari-harinya. Lalu ada pokok doa, itu mengimajinasikannya, itu selama 20 menit, dan percakapan selama 3 menit. Setelah itu selesai, kita melakukan refleksi, yaitu menuliskan dalam buku pengalaman mendengarkan apa yang terjadi dalam doa kita. Itu selama 10 menit. Next adalah peta keinginan atau dambaan. Gambar ini bercerita apa pada kita? Kalau saya membayangkannya, ini adalah para murid itu ingin dan berharap pada Yesus supaya melakukan sesuatu karena mereka merasa takut karena badai dan ombak yang besar itu. Jadi saya menggambarkan di sini adalah keinginan kita dalam melalui hari-hari doa kita, yaitu kita menginginkan pada hari Senin, kita menginginkan kedamaian hati, kedamaian batin di dalam Allah Tritunggal. Lalu pada hari Selasa, kita menginginkan penciptaan kembali hidupku oleh Allah Pencipta. Pada hari Rabu, keinginan untuk mendapatkan keberanian dan semangat dari Allah Putra. Dan pada hari Kamis itu adalah keselarasan, menginginkan untuk didandani dengan pakaian yang selaras dengan kasih oleh Allah Roh Kudus. Hari Jumatnya kosong, itu boleh dipakai untuk mengulang atau repetisi. Dan hari Sabtu adalah eksamen khusus, berfokus pada niat khusus. Lalu hari Minggu, ingat akan air, yaitu kebaruan dalam hidup.
Ya, kalau di atas ini kita lihat ini adalah dalam Matius bab 8 ayat 25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Kadang-kadang kita seperti murid-murid juga ya. Suka khawatir. Nah, next. Daftar kita minggu pertama adalah misteri kasih, yaitu hari Senin kedamaian batin, hari Selasa penciptaan kembali, hari Rabu keberanian, hari Kamis keselarasan, hari Sabtu adalah eksamen khusus. Sedang hari Minggu adalah ingatan akan air, yaitu dengan perayaan Ekaristi. Sekarang mari kita masuk ke apa yang akan kita lakukan di latihan doa pada hari per hari. Pada hari Senin, yaitu kedamaian batin. Temanya kedamaian batin. Aku membangkitkan kedamaian batin. Membayangkan Yesus yang menenangkan laut sekitarku. Imajinasinya adalah seperti Maria, aku duduk dengan nyaman bersama Allah Tritunggal. Ini adalah gambar Maria dan Marta. Pilihan bahan doa adalah Lukas bab 10 ayat 39 sampai 42. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Yang kedua adalah Yesaya bab 43 ayat 1 sampai 4a. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Lalu Yohanes bab 14 ayat 27. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan Mazmur 131 ayat 1 dan 2. Seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Pada hari Selasa, temanya adalah penciptaan kembali. Next. Hari Selasa, temanya adalah penciptaan kembali. Aku membangkitkan kegembiraanku. Imajinasinya adalah lembah kubur yang penuh tulang-tulang kering. Ya, seperti gambar ini ya. Lembah kubur yang penuh tulang-tulang kering. Tulang kering hidupku adalah harapan yang sirna, relasi yang kering, luka masa lalu, hati yang rapuh. Lalu kita membayangkan hidup baru yang kudambakan yang akan datang hari ini. Membayangkan tindakan kreatif Allah Bapa. Pilihan doanya, Yehezkiel bab 37 ayat 1 sampai 10 dilanjutkan ayat 12 dan ayat 14a. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup. Aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu. Lalu ada 2 Korintus bab 4 ayat 7 sampai 8 dilanjutkan dengan 16. Manusia batiniah kita dibaharui dan dari sehari ke sehari. Lalu hari Rabu temanya adalah keberanian. Aku membangkitkan harapanku, lalu membayangkan Yesus yang menyemangatiku untuk membuka hati. Imajinasinya adalah seorang wanita yang mengurapi kaki Yesus, ya, seperti pada gambar ini ya. Wanita yang mengurapi kaki Yesus yang diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 37 sampai 39 dilanjutkan ayat 44 sampai 48 dan ayat 50. Lalu merenungkan bagaimana Allah mendukungku, membelaku dan
tidak menghukumku. Pilihan doanya Roma bab 15 ayat 5-6. Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan. Lukas bab 5 ayat 4-10. Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Lalu ada 2 Tesalonika bab 2 ayat 16-17. Kiranya Allah menghibur dan menguatkan hatimu. Hari Kamis, temanya adalah keselarasan. Ibu Bapak, teman-teman semua, untuk persiapan hari Kamis ini ada tambahannya ya. Kita diminta untuk membeli baju. Baju yang bagaimana? Yang sederhana dan pantas atau selaras. Yang bisa kita pakai atau kita kenakan pada waktu Ekaristi di hari Minggu. Ketika kita mencoba baju itu, sambil bercermin, bayangkan kasih sayang, kebaikan, kerendahan hati, kelembutan, dan kesabaran Allah yang direnda di baju itu yang akan kita beli. Kalau seandainya kita tidak ada anggaran untuk membeli baju baru, diperbolehkan juga untuk memakai baju yang relatif baru. Yang baru dipakai misalkan 1 atau 2 kali ya. Tuh. Jadi dalam hari Kamis ini, aku memakai baju dan memandangnya. Waktu kita berdoa, kita memakai baju baru itu dan memandangnya. Lalu kita membayangkan kasih sayang, kebaikan, kerendahan hati, kelembutan dan kesabaran yang direnda dalam baju baruku itu. Direnda oleh Allah. Aku memakai dan merasakannya, lalu memakai pakaian kasih ilahi. Aku merasakan damai Kristus meraja di hatiku. Pilihan doanya adalah Kolose bab 3 ayat 9-17, menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Dan Yohanes bab 19 ayat 23-24, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Lalu ada juga Galatia bab 3 ayat 27-28. Pembaptisan menghapus perbedaan. Kita lanjut, yaitu pada hari Sabtu. Bahan doa hari Sabtu, yaitu eksamen khusus, berfokus pada sebuah niat khusus. Itu aku mohon apa yang terutama sangat kuinginkan mengenai beberapa perkara khusus. Eksamen khusus ini merupakan jalan untuk hidup secara mendalam. Suatu jalan penyembuhan, jalan yang membahagiakan, dan jalan yang kupilih untuk bersatu dengan Allah dan sesama. Pilihan bahan doanya 1 Korintus bab 14 ayat 1a. Kejarlah kasih, usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Dan 2 Tesalonika bab 1 ayat 11, Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman. Apa yang kita lakukan pada waktu eksamen khusus, yaitu pada waktu pagi hari kita membuat niat. Aku memutuskan, aku membuat niat khusus yang mau kulaksanakan hari ini. Yaitu mengungkapkan rasa syukurku lebih sering kepada orang-orang yang mencintaiku.
Lalu pada siang hari, aku menandai. Aku menandai setiap pengalaman mewujudkan niatku dengan simbol. Dengan simbol. Di sini saya contohkan adalah dengan butterfly hook, karena kalau kita melakukan niat sesuatu yang itu kadang bertentangan dengan hati kita, kalau kita membuat butterfly hook itu merasakan lebih tenang. Atau menepuk-nepuk dada dengan lembut. Kamu berhasil. Gitu ya. Dengan dalam hati kita ucapkan, ya kamu berhasil. Selamat. Lalu pada malam hari, kita mohon pertolongan. Aku mohon terang Roh Kudus agar dapat melihat kembali hariku. Lalu memeriksa, aku melihat lagi bagaimana Tuhan sudah bekerja dalam niat-niatku yang khusus. Dan aku membandingkan dari jam ke jam perkembangan niatku. Lalu aku berniat resolusi atas apa yang akan kulakukan besok. Misalnya ini, mengulang niatku mengungkapkan rasa syukurku lebih sering kepada orang-orang yang mencintaiku. Lalu aku doakan Bapa kami. Ya. Jadi niat khusus yang belum pernah aku wujudkan itu misalnya nih dalam tes personality plus aku termasuk tipe melankolis. Kelemahannya apa? Yaitu berpusat pada diri sendiri, berpikir negatif dan perasa dan lain-lain, masih banyak lagi. Maka dalam eksamen khusus aku ingin mengubah cara pikir negatif itu menjadi positif. Dan aku lakukan eksamen khusus itu dalam waktu misalkan 1 bulan. Sampai cara berpikir positifku menjadi suatu habit atau kebiasaan. Nah, ini bisa ibu dan bapak serta teman-teman lakukan setelah retret LRP Gelap Terang ya. Karena dalam minggu-minggu berikut ada panduan yang harus dilakukan dalam eksamen khusus. Oke, next. Sabtu itu adalah eksamen khusus. Bisa juga dalam eksamen khusus ini, aku memilih mendoakan niat khusus yang belum pernah kuwujudkan. Agar berkembang lebih cepat, setiap aku mewujudkan niatku pada hari itu, aku akan membuat tanda syukur sederhana dengan gerakan tubuh tertentu. Hal ini tidak perlu dipertontonkan, melainkan sekedar simbol bahwa aku telah menerima atau mempraktekkan niat khususku. Ya, ini adalah keterangannya. Next. Minggu, ingat akan air. Aku mendambakan hidup baru. Aku membaca teks doa, arti pembaptisan, dan memakai baju baru. Yaitu baju yang kita pakai doa pada hari Kamis. Lalu membayangkan kembali suasana hari pembaptisanku. Aku memohon berkat Tuhan untuk memberkatiku sebagai pembaruan janji baptis. Bahan doanya adalah Roma bab 6 ayat 3-4. Sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Next. Kalau kita sudah dibaptis, itu sebaiknya kita memilih pergi ke bejana baptis. Pada hari Sabtu, itu biasanya lebih sepi daripada hari Minggu. Jadi disarankan pada hari Sabtu ya. Aku memakai baju baru yang kukenakan pada hari Kamis. Sambil memegang bejana baptis, aku mengatakan kepada Tuhan,
Pembaharuan yang kuharapkan terjadi dalam hidupku, khususnya selama LRP. Aku mohon kekuatan selanjutnya, aku membarui janji baptis. Next. Jika belum dibaptis, maka tetap memilih pergi ke gereja dan pergi ke bejana baptis pada hari Sabtu, yang biasanya lebih sepi daripada hari Minggu. Nah, aku juga memakai baju baru yang kukenakan pada hari Kamis. Aku minta kepada Tuhan untuk memberkati bejana baptis ini sebagai simbol kehidupan. Sambil memegang bejana baptis, aku mengatakan kepada Tuhan pembaharuan yang kuharapkan terjadi dalam hidupku, khususnya selama RFP ini. Next, aku mempertimbangkan untuk dibaptis sebagai bagian dari perjalananku menuju kehidupan baru. Selama atau sesudah LRP, aku mendaftar untuk menerima pembaptisan di paroki. Next, jika aku tidak dapat pergi ke gereja, mungkin karena sakit atau karena habis melahirkan atau sedang bertugas, ya, yang tidak bisa ditunda, maka aku bisa menggunakan bejana air yang besar di rumah untuk simbol bejana baptis. Sambil memegang bejana baptis, aku mengatakan kepada Tuhan pembaharuan yang kuharapkan terjadi dalam hidupku, khususnya selama LRP. Aku mohon kekuatan selanjutnya dan aku membarui janji baptis. Ya. Jadi meskipun kita tidak dapat pergi ke gereja, kita tetap memakai baju baru yang kita pakai pada hari Kamis, ya. Oke, next. Selamat berproses dalam misteri kasih Allah. Terima kasih, Romo, Ibu Bapak, dan teman-teman semua untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Gaby yang telah memaparkan punca pertama misteri kasih pada malam hari ini. Mari kita sama-sama memberikan applause atau reaction kepada Ibu Gaby. Baik, terima kasih. Sekarang kita bisa mulai dengan tanya jawab ya Bu Gaby. Ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan di chat room kita. Dan juga bila nanti ada yang mau bertanya langsung, dipersilahkan untuk membuka mic-nya dan raise hand atau mengacungkan tangan. Kita mulai dengan pertanyaan yang pertama ya Bu Gaby. Ya, silakan. Oke. Pertanyaannya yang pertama dari Ibu atau Mbak Santi ini, apakah memilih salah satu dari bahan doa? Mungkin Ibu Santi atau Mbak Santi bisa lebih memperjelas apakah itu bahan doa harian atau bagaimana? Silahkan Mbak Santi untuk membuka mic-nya. Mbak Santi. Iya, untuk di hari per hari itu kan dia ada beberapa bacaan ya. Nah, itu apakah hanya memilih satu? Mungkin di hari Senin seperti ada dari Lukas 10 ayat 39 sampai 42 atau Yesaya 43 ayat 1 sampai 4a. Lah itu apakah kita memilih salah satu dari itu atau semuanya kita renungkan gitu? Boleh dibaca semua, tetapi mungkin perlu dipilih salah satu, begitu ya?
Jadi di waktu membuat doa ini kita hanya fokus terhadap satu ayat ya. Maksudnya Satu satu bahan satu doa. bacaan ya. Ya, Satu bacaan doa ya. ya. Lalu di bukunya tersebut itu kan juga ada ini namanya yang aku memandang ke arah Allah Bapa, aku memandang ke arah Yesus dan aku memandang ke arah Roh Kudus. Nah, itu kita doakan bersama atau gimana? Kalau pada hari Senin kan kita fokusnya kepada Allah Tritunggal. Jadi kita dalam dambaan pun kita akan berharap atau memohon kepada Allah Tritunggal seperti itu. Jadi kita kupas satu persatu gitu ya. Ya, seperti tadi hari Selasa itu kepada Allah Bapa, itu pencipta karena tulang-tulang kering kan. Lalu Ya. pada hari Rabu itu kepada Yesus, Allah Putra. Lalu pada hari Kamis itu kepada Allah Roh Kudus. Oke. Ya. Pak Robin mungkin bisa menambahkan. Oh, oke. Terima kasih. Pas lagi tunjuk jari. Baik, Bu Santi, Bu Gebi. Jadi struktur besarnya itu seperti disampaikan oleh Romo Marwan sebelumnya adalah preparasi, aksi, dan refleksi. Jadi kalau kita mendoakannya mulai Senin besok, berarti preparasi itu dilakukannya malam ini. Nah, pada saat melakukan refleksi, semua teks doa dan rangkaian doanya dibaca dulu. Nanti dari alternatif pilihan teks doa, silahkan dipilih mana yang kira-kira cocok. Karena kan didoakannya sebaiknya pagi besok ya. Jadi mungkin waktunya nggak cukup leluasa untuk beberapa orang karena ada aktivitas. Jadi langsung tahu teks doanya yang mana. Kemudian kalau tadi pertanyaan tentang Allah Tritunggal, yang hari Senin itu Allah Tritunggal loh. Jadi bukan satu persatu ya. Selasa, Rabu, Kamis baru dipecah. Jadi Oke. memang konsep Allah Tritunggal ada unik, tapi dicoba aja. Lagi kita membayangkan berkontemplasi atau meditasi, ketiga wujudnya ada bersamaan. Dibayangkan aja, jangan dilihat satu-satu. Tapi ya itu justru misteri Allah Tritunggal ya di situ. Kurang Oke, lebih seperti itu. saya mohon maaf, saya masih bingung karena yang kali ini kan kita tidak hanya berdoa untuk kontemplasi ya, kita juga akan berdoa dengan eksamen khusus. Nah, eksamen itu apakah kita lakukan pada malam hari atau seperti apa, Pak Robin? Oke, begini, Bu. Eksamen itu kan semacam review ya. Review. Jadi kita memeriksa keseharian kita. Ada mudahnya ada melihat kronologis. Kalau kita lakukannya sehari sekali, dari pagi sampai malam kita udah ngapain aja, itu mudahnya. Next-nya kita melihat atau memeriksa perasaan. Pada saat mengalami peristiwa itu, sepanjang hari rasanya apa. Yang ketiga ya ini, yang eksamen khusus. Apakah ada niat-niat khusus? Niat-niat khusus itu ada bentuk aktivitas apapun itu. Kemudian tadi sudah dijelaskan oleh Bu Gebi, kalau seandainya kita sudah melakukan, kita buat tanda sederhana yang kita sendiri yang tahu. Contohnya, niat khusus saya ingin sekali dipuji, berarti saya harus memuji orang. Jadi pada saat saya sudah selesai melakukan pujian, misalkan, terus saya ke ruang kecil, yes. Nah, misalkan seperti itu, saya sendiri yang tahu ya, nggak perlu ditunjukkan ke orang lain. Nah, nanti waktu saat memeriksa eksamen, itu diingat, oh ya, hari ini aku biasanya susah sekali memberikan pujian, tapi hari ini aku sudah memberikan pujian ke 3 orang, misalkan. Ya, itu jadi satu hal yang disyukuri. Nah, sebenarnya eksamen khusus ini diajarkannya di minggu ini, nanti di hari Sabtu atau Minggu kalau nggak salah. Sabtu ya. Jadi Senin sampai Kamis udah ikuti saja dulu, nggak usah, oh nanti kalau gimana, kalau itu gimana. Retretnya dinikmati saja. Oh, berarti minggu pertama kita tidak membuat eksamen khususnya itu dulu ya? Ada nanti mulai diperkenalkan hari Sabtu.
Oh, hari Sabtu Jadi kalau mendatang Ibu ya ngomong berarti. minggu pertama kan ada harinya ada banyak. Senin sampai Kamis tidak ada eksamen khusus. Nanti di Sabtu baru diperkenalkan eksamen khusus. Oke, iya iya. Tapi nanti di minggu kedua itu setiap hari. Oke, Jadi ini oke. dikenalin dulu. Kalau di modul 1, kita kan sudah dikenalkan eksamen kesadaran. Kemudian ada eksamen rekonsiliasi. Nah, yang ini ditambahin satu lagi eksamen khusus. Oke, iya iya. Hmm, Paham. Terima kasih Oke, Pak Robin. Pak Musani. Silakan saya kembalikan ke Bu Gibi dan Bu Amel. Terima kasih Baik. Pak Robin. Baik, terima kasih Pak Robin dan Bu Gebi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin di sini yang kedua itu pertanyaannya peta dambaan air perayaan Ekaristi maksudnya apa? Tadi sepertinya sudah dijelaskan oleh Ibu Gebi dalam slide-nya. Apakah Ibu Gebi mau menjelaskan lagi atau nanti slide-nya dibagikan dan kita masuk ke pertanyaan berikutnya? Nanti slide-nya akan dibagikan. Oke, baik. Jadi Bu Foni nanti bisa dibaca lagi di slide-nya karena sudah dijelaskan oleh Ibu Gebi. Lalu untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Teresia Tristini. Untuk hari Minggu, saya dibaptis saat masih kecil dan sama sekali nggak ingat. Jadi saat membayangkan gimana caranya ya? Silahkan Ibu Gebi. Ya, Oke, ya kita saya bayangkan bantu aja. deh. Ya, Saya ya. bantu. Jadi gini, em, saya juga baptis dewasa. Tapi saya rasa sepanjang hidup pasti pernah ikut misa yang direciki air suci, terutama misalkan misa malam Paskah pada saat kita mengingat liturgi baptis. Satu itu. Dua, atau kita pasti pernah mengikuti sakramen baptis, entah itu untuk anak, entah itu untuk keluarga atau untuk teman yang lain. Ya, jadi misalkan ternyata baptis bayi itu ingatnya gimana? Ya ingatlah peristiwa itu. Misa malam Paskah, oke, karena kita diajak mengingat tentang pembaptisan. Kedua, atau pada saat kita ikut misa sakramen baptis. Diingat aja seakan-akan kita yang ada di situ. Kalau lagi sakramen baptis, kalau malam Paskah kita dibaptis massal berjamaah. Dinikmati aja rasanya itu. Itu semoga kira-kira cukup mewakili. Makasih Pak Robin. Aku tanya lagi nih. Aku kan lagi lihat tuh ya yang tadi hari Minggu tuh mengingat akan air. Ada aku membaca teks doa arti pembaptisan. Teks doa arti pembaptisan ada di mana ya? Ada Di di buku. halaman di Sebenarnya buku apa ada. yang disampaikan oleh Bu Gebi semuanya ada di buku. Ada di Kok di buku. buku nggak ada tuh ya? Ada. Ada. Nggak apa-apa. Nanti gini, jangan dibaca dan dilahap semua malam ini. Oke, lakukan satu-satu tiap hari, sesendok-sesendok. It is okay. Nanti pada saatnya hari Sabtu malam preparasi itu dibacalah yang tentang materi hari ini. Arti pembaptisan. Oke, nggak apa-apa, silakan nanti dibaca. Terus saya ada tips satu lagi. Ada beberapa gereja yang bejana baptisnya tidak semudah itu diakses publik. Lantas gimana? Oke. Jadi anggap aja kita baca teks doa yang seakan-akan kita tidak bisa ke gereja. Pakai itu aja. Oke. Dulu saya waktu ikutan atau mengenal gelap terang masih transisi antara pandemi dengan enggak. Itu ke gereja juga jadi masalah gitu ya. Jadi bukan masalah. Tapi terus ada gereja juga yang bejana baptisnya biasa taruh di sakristi. Di dalam. Ya jadi nggak semua itu diakses. Jadi ya itu aja. Kalau bisa datang dan bejana baptisnya ada di altar atau bisa diakses silakan. Tapi kalau nggak bisa didoakan di rumah saja. Cuma kalau saya pribadi dulu tipsnya saya pengen ini supaya peristiwanya itu gereng gitu bagi saya ya. Maksudnya paham ya. Supaya mengena, jadi saya cari baskomnya radi gede. Jadi saya memberkati air itu setelah selesai saya pakai mandi. Biar gres. Makasih. Ya.
Sama-sama. Baik, terima kasih Pak Robin udah menjawab juga pertanyaan dari Ibu Angela dan Ibu Yunika. Oke, baik kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Foni di Pademangan. Pertanyaannya adalah baju barunya dipakai 2 kali, hari Kamis dan hari Minggu atau hari Kamis dan Sabtu saat Ekaristi. Orang kantoran pakai seragam, jadi pakainya di rumah. Ya, kalau hari Sabtu, misalnya hari Sabtu, Ekaristinya hari Sabtu, boleh dipakai hari Sabtu. Pakainya boleh di gereja, pergi ke kamar mandi di gereja atau gimana ganti di sana gitu dah. Begitu. Jadi tidak harus dipakai langsung dari kantor atau dari rumah gitu ya. Baik, terima kasih Ibu Gebi. Apakah masih ada pertanyaan lagi yang mau raise hand? Oh, Ibu Maktik ya dari Bandungan, apakah mau bertanya? Dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Eh, yang dimaksudkan dengan datang ke Bejana Baptis, terus terang saya harus meluangkan waktu ke paroki karena gereja saya di kapel itu tidak ada Bejana Baptis. Satu. Lalu kemudian yang kedua, di Bejana Baptis itu kita datang ke Bejana Baptis itu bukan saat misa kan ya? Sebelum misa atau bagaimana? Terima Ya, kasih. terima kasih. Seperti yang dijelaskan Pak Robin tadi, kalau tidak ada bejana baptis ya kita berdoa seperti eh, kita berdoa yang di rumah, yang tidak pergi ke gereja. Itu. Lalu yang mengenai kalau kita ke gereja terus untuk berdoa tentang yang di depan bejana baptis, itu pasti setelah misa atau sebelum misa. Nggak mungkin waktu Oh, misa kita membayangkan seperti itu. enggak, maksudnya harus langsung mengikuti misa atau tidak harus langsung mengikuti misa, begitu maksud saya. Jadi seperti yang Ibu tadi katakan, sesudah atau sebelumnya. Itu Ya, oke jawabannya, ya, saya terima. ya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 7 kurang 10, maka sesi tanya jawab kita tutup sekarang. Bila masih ada pertanyaan bisa disampaikan di WhatsApp group atau juga mungkin ditanyakan kepada pendamping di grup kecil masing-masing. Terima kasih untuk Ibu Gebi dan Pak Robin yang sudah membantu untuk memberikan jawaban-jawaban yang baik. Nah, sekarang kita akan masuk. Apakah ada pengumuman dari panitia? Rencana Vania mau promo tentang retret. Fani, apakah ada? Ada sih, dia udah jawab. Ada Mbak Fania, ada Mbak Fania. Apakah ada pengumuman? Ya, di skip saja, enggak apa. Ya, ya sih Pak. Ada pengumuman lainnya Mbak Siska? Dari kami tidak ada. Mungkin untuk pentas selanjutnya saja nanti di waktu yang sama pukul 6 sore di hari Minggu depan. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Siska. Jadi untuk minggu depan kita akan masuk ke Pungta 2 pada tanggal 4 Agustus. Waktunya sama pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum kita masuk ke doa penutup, kita foto dulu ya Mbak Siska ya. Ya, silahkan dibuka kameranya dan dipasang senyum manisnya. Ya. Oke, Bapak Ibu yang masih belum buka kameranya, ditunggu.
Oke, sebentar ya, ini masih ada yang buka. Oke, di layar saya ada 4 layar ya. Oke, Pak Robin udah pakai kacamata tuh. Ya, oke, 1, 2, 3. Oke, ditahan. Layar yang kedua, 1, 2, 3. Layar yang ketiga, 1, 2, 3. Satu lagi, layar keempat, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bu Amel. Terima kasih Mbak Esther. Mari kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Mbak Francisca Suniati. Kami persilahkan Mbak Siska. Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu Amel atas waktunya. Malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk mendoakan dari doa John Fetri SJ. Jadi beliau ini pembimbing retret dan latihan rohani. Doa ini judulnya Ajarilah agar mampu mendengarkan. Ajarilah aku agar mampu mendengarkan. Saya akan membacakannya. Mari kita siapkan hati kita. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ajarilah aku agar aku mampu mendengarkan, ya Allah. Mendengarkan mereka yang ada di dekatku. Keluarga, teman dan sahabat, rekan kerja. Bantulah aku agar aku dapat sadar bahwa apapun kata-kata yang aku dengar, pesannya adalah, terimalah aku seperti adaku, dengarkanlah aku. Ajarilah aku agar aku mampu mendengarkan, ya Allah penyelenggara, mendengarkan mereka yang jauh dari diriku, mendengarkan bisikan mereka yang putus asa, mendengarkan permohonan orang-orang yang dilupakan, mendengarkan jeritan orang-orang yang ketakutan. Ajarilah aku agar aku mampu mendengarkan, ya Allah, Sang Pencipta, mendengarkan diriku. Bantulah aku agar mampu mengurangi rasa takut, agar mampu mempercayai suara hati dalam lubuk teras diriku. Ajarilah aku agar aku mampu mendengarkan, ya Allah Roh Kudus, mendengarkan suaramu dalam kesibukan dan dalam kebosanan, dalam situasi serba pasti dan dalam situasi serba ragu, dalam kebisingan dan dalam keheningan. Ajarilah aku, ya Tuhan, agar aku mampu mendengarkan. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Mbak Siska, terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya pada malam hari ini. Selamat berdinamika bersama di minggu depan dengan menggunakan materi-materi yang telah dipersiapkan oleh panitia. Dan kita akan bertemu kembali di hari Minggu mendatang di waktu dan link yang sama. Selamat berproses, Tuhan memberkati. Terima kasih semuanya. Pamit ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. semuanya. Pak Robin. Selamat malam. Ibu Debi. Terima kasih Pak semuanya. Amel. Terima kasih Pak Robin. Selamat retret. Selamat. Kasih Bu Selamat, Gebi. iya. Terima kasih. Selamat berlibur Selamat bersama Tuhan. malam. Kasih Bu Gebi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Allah